Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan honorer dan P3K ya. Jadi hari ini kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan honorer dan P3K ini. Berita atau informasinya datang dari Kepala BKN ya, Profesor Zudan Arif Fakrullah. Jadi ada pentolan honorer atau ketua asosiasi atau forum honorer yang menanyakan berkaitan dengan nasib honorer R2 dan R3 gitu ya. Jadi kabarnya ada instansi atau pemerintah daerah yang sudah siap langsung mengangkat honorer R2 dan R3-nya menjadi P3K penuh waktu. Artinya instansi atau pemerintah daerah ini sudah mempunyai kemampuan fiskal yang memadai sehingga bisa langsung mengangkat honorer R2 dan R3-nya menjadi P3K penuh waktu tanpa harus melalui P3K paruh waktu gitu ya. Dan hal ini ditanyakan kepada Kepala BKN Profesor Zudan Arif Fakrullah. Apakah hal tersebut bisa dilakukan? Dan jawaban dari Prof Zudan adalah harus ada formasi yang ditetapkan oleh Menteri Pan-RB gitu ya. Sehingga harus ada usulan dari pemerintah daerah kepada Menteri Pan-RB berkaitan dengan formasi P3K penuh waktu. Jika formasi tersebut sudah ditetapkan oleh Menteri Pan-RB, barulah honorer R2 dan R3 ini bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sehingga prosesnya cukup panjang gitu ya. Dengan kata lain, mungkin tetap harus melalui pengangkatan menjadi P3K paruh waktu terlebih dahulu, atau setidaknya menunggu gitu ya, menunggu sampai ada penetapan formasi dari Menteri Pan-RB jika ingin diangkat menjadi P3K penuh waktu. Dan untuk lebih jelasnya berkaitan dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan peluang honorer R2 dan R3 untuk langsung diangkat menjadi P3K penuh waktu gitu ya. Artinya tidak melalui pengangkatan menjadi P3K paruh waktu terlebih dahulu, tetapi langsung diangkat menjadi P3K penuh waktu. Apakah bisa? Ini pernyataan dari Kepala BKN ya berkaitan dengan hal tersebut. Diberitakan oleh cpnn.com, judulnya pernyataan Kepala BKN soal peluang honorer R2 dan R3 jadi P3K penuh waktu. Kita coba bacakan ya. Badan Kepegawaian Negara telah mengumumkan 8 jabatan P3K paruh waktu yang akan diisi honorer database BKN. Namun, kabar ini tidak serta-merta disambut gembira oleh honorer R2 dan R3 yang tidak mendapatkan formasi P3K 2024 tahap 1. Para honorer R2 dan R3 yang bekerja di pemerintah daerah dengan kemampuan fiskal memadai berharap Pemda mengusulkan mereka diangkat menjadi P3K penuh waktu, bukan P3K paruh waktu. Satu pertanyaan teman-teman honorer R2 dan R3, apakah Pemda bisa mengusulkan formasi P3K penuh waktu sekarang tanpa menunggu Agustus? Kata Ketum Asosiasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Indonesia, Nur Baitih kepada cpnn.com Senin 23 Juni 2025. Menurut Nur, sejumlah Pemda setelah berdialog dengan honorer R2 dan R3 ingin mengajukan usulan formasi P3K penuh waktu, bukan paruh waktu. Nur mengabarkan ada niat Pemda agar honorer R2 dan R3 bisa diangkat tahun ini. Merespon hal tersebut, Kepala BKN Zudan Arif mengatakan Pemda boleh mengajukan usulan pengangkatan sekarang bila sudah ada formasinya. Tanpa ada formasi, kata Prof Zudan, Pemda tidak bisa mengajukan usulan pengangkatan P3K penuh waktu. Walaupun Pemdanya punya kemampuan fiskal, Bumen Pan-RB akan melakukan evaluasi terhadap kebutuhan P3K penuh waktu. Terang Prof Zudan kepada cpnn.com secara terpisah. Dia menegaskan, bila Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menilai jumlah kebutuhan formasi P3K penuh waktu memang banyak, anggarannya ada, maka formasinya akan ditetapkan.
Sebaliknya, bila kemampuan anggaran terbatas, sedangkan jumlah ASN P3K penuh waktu sudah banyak, maka honorer yang ada dialihkan ke P3K paruh waktu untuk sementara. Jadi, usulan Pemda harus berbasis formasi, ucapnya. Sebelumnya, PLT Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN, Vino Ditatama mengatakan, honorer yang telah terdaftar dalam pangkalan data BKN dan telah mengikuti seleksi CPNS atau P3K 2024, tetapi tidak lulus atau tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, Panselnas menyiapkan skema paruh waktu melalui keputusan Menpan RB nomor 16 tahun 2025. Jadi, yang diangkat P3K paruh waktu dikhususkan bagi honorer database PKN, sudah ikut seleksi CASN 2024 tetapi tidak lulus formasi, kata Vino di Jakarta Selasa 17 Juni 2025. Dia menyebutkan, berdasarkan Kemenpan RB 16 tahun 2025, terdapat 8 jabatan paruh waktu yang ditetapkan, yakni guru, tenaga kependidikan, tenaga kesehatan, tenaga teknis, pengelola umum, operator layanan operasional, pengelola layanan operasional, dan penata layanan operasional. Lebih lanjut dikatakan, skema P3K paruh waktu yang diatur dalam Kemenpan RB 16 tahun 2025 diperuntukkan bagi honorer database PKN, tetapi tidak terakomodasi dalam seleksi P3K 2024. Untuk pelaksanaannya sendiri menunggu seluruh rangkaian seleksi P3K 2024 tahap 1 dan 2 selesai. Adapun rangkaian pelaksanaan seleksi P3K 2024 merujuk pada sejumlah regulasi, di antaranya yakni Kemenpan RB 347 tahun 2024 yang mengatur mekanisme seleksi P3K secara umum. Selain itu, terdapat juga Kemenpan RB 348 tahun 2024 dan Kemenpan RB 349 tahun 2024 yang khusus mengatur seleksi untuk jabatan fungsional guru dan kesehatan di instansi daerah. Sementara itu, pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 telah memasuki tahap akhir seleksi, yakni pengumuman kelulusan yang akan diumumkan oleh masing-masing instansi secara bertahap mulai 16 sampai 30 Juni 2025. Data PKN mencatat sebanyak 863.993 peserta yang memenuhi syarat atau MS pada tahap seleksi administrasi P3K tahap 2. Mengikuti tahap seleksi kompetensi berbasis CAT yang digelar pada 16 Mei 2025 lalu, di mana materi seleksi kompetensi mencakup kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural, dan wawancara. Pada seleksi P3K tahap 2 tahun 2024, kriteria pelamar yang ikut seleksi ialah tenaga non-ASN aktif yang telah bekerja di instansi pemerintah secara terus-menerus selama minimal 2 tahun terakhir dan lulus pendidikan profesi guru atau PPG yang melamar formasi guru di instansi daerah. Selain kriteria umum, Panselnas juga menetapkan kriteria tambahan bagi pelamar seleksi P3K tahap 2, yakni pertama, pelamar yang sebelumnya dinyatakan TMS pada seleksi administrasi P3K tahap 1. Kedua, pelamar P3K tahap 1 yang tidak lolos seleksi administrasi CPNS 2024. Ketiga, pelamar yang belum pernah melamar pada seleksi pengadaan ASN sebelumnya. Pemerintah melalui Panselnas juga melakukan optimalisasi formasi pada seleksi P3K tahap 2 dengan urutan prioritas pengisian formasi sebagai berikut. 1. Pelamar prioritas 1 tahun 2021. Khususnya guru dan bidan D4 yang belum mendapatkan formasi. 2. Ex honorer K2 yang memiliki kualifikasi sesuai dengan formasi kosong. 3. Pegawai dengan kode R2 dan R3 yang jabatan dan kualifikasinya sesuai dengan formasi tersedia. 4. Non-ASN dengan pengalaman minimal 2 tahun dan terakhir nomor 5 adalah lulusan prajabatan atau PPG. Ya, jadi itulah yang berita atau informasi berkaitan dengan pernyataan dari Kepala BKN ya, Profesor Zudan Arif Fakrullah saat ditanya atau mengkonfirmasi terkait dengan pengangkatan honorer R2 dan R3 langsung menjadi P3K penuh waktu tanpa harus melalui tahapan P3K paruh waktu. Jadi artinya harus ada formasi yang ditetapkan oleh Menteri Pan RB terlebih dahulu jika ingin honorer R2 dan R3-nya langsung diangkat menjadi P3K penuh waktu. Tetapi kemungkinan hal tersebut tidak mungkin gitu ya, karena
penetapan formasi P3K penuh waktu ini butuh proses gitu ya. Sehingga kemungkinan honorer R2 dan R3 ini akan diangkat menjadi P3K paruh waktu terlebih dahulu. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.